Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Baik ya, semoga kalian berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan kali ini Bapak sebagai guru IPA kelas 8 ingin sedikit beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan kepada kalian mengenai pembelajaran pada pertemuan kali ini, yaitu dilaksanakan dengan secara daring. Pada pertemuan kali ini memang kita melakukannya secara daring, tapi bukan berarti kita terlepas dari materi ilmu pengetahuan alam. Jadi kita tetap belajar di rumah ya, seperti Bapak mengajar di rumah, kalian juga harus jaga kondisi agar tetap sehat, yaitu dengan cara selalu berolahraga, melakukan aktivitas fisik seperti olahraga, lari pagi ya, tapi harus mengenakan masker. Kemudian jaga jarak ya, tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua diberikan kelancaran dan kesehatan dan dapat mengerjakan semua aktivitas sehari-hari. Baik, pada pembelajaran kali ini kalian akan belajar tentang sistem gerak pada manusia. Nah, sebelumnya Bapak sampaikan kompetensi dasar pengetahuannya adalah yaitu menganalisis gerak pada makhluk hidup, sistem gerak pada manusia, dan upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Nah, jadi nanti dalam pengetahuannya kalian dapat menganalisis gerak pada makhluk hidup ya, baik pada hewan, tumbuhan maupun manusia. Kemudian sistem gerak pada manusia ya, kemudian upaya apa saja untuk menjaga kesehatan sistem gerak, itu agar kita tetap selalu sehat. Nah, untuk keterampilannya yaitu menyajikan karya tentang berbagai gerak pada sistem gerak. Menyajikan karya tentang berbagai gangguan pada sistem gerak serta upaya menjaga kesehatan sistem gerak manusia. Jadi nanti keterampilan itu bagaimana salah satu cara untuk menjaga kesehatan sistem gerak kita itu. Nah, baik, kita langsung saja pada pembahasan PowerPoint ya. Tolong perhatikan dan simak baik-baik. Jika ada yang ingin dicatat, silakan catat ya. Yang garis besarnya saja, yang penting-pentingnya saja. Baik, pada bab 1 ini kalian akan belajar mengenai sistem gerak pada manusia. Oke. Peta konsepnya kita dapat melihat dari bab 1 ini, kalian akan mempelajari semua yang ada di peta konsep ini ya, dimulai dari sistem gerak manusia ya, alat ya, sistem gerak manusia, alat gerak pasif, ada alat gerak aktif gitu ya. Jadi alat gerak pasif yaitu terdiri dari tulang ya, tulang, rangka, dan sendi, dan sedangkan alat gerak aktif itu otot gitu ya, dimana nanti kita tahu nih otot, jenis-jenis ototnya terdiri apa, sifat-sifat kinerja ototnya ya. Nanti kalian akan belajar seputar peta konsep yang ada di slide ini. Jadi sistem gerak manusia itu ada dua gitu ya. Jadi yang mengakibatkan manusia itu bergerak seperti berjalan, beraktivitas lain lah. Jadi ada dua. Jadi ada alat gerak pasif, ada alat gerak aktif gitu ya. Jadi pasif ya, kalau pasif cenderung diam, kalau ini ya pasif. Kalau aktif berarti bergerak. Nah, seperti kalau alat gerak
Pasif itu seperti rangka, tulang, sendi ya. Nanti kalian akan belajar. Sedangkan alat gerak aktif yaitu seperti otot. Nah, kemudian selanjutnya gerak pada makhluk hidup. Nah, di sini ya, dapatkah kamu melihat tumbuhan dan hewan bergerak? Nah, kemampuan untuk bergerak merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Nah, ini ya. Jadi kemampuan ya makhluk hidup ya bergerak itu merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup. Di kelas 1 sudah pernah ya belajar mengenai ciri-ciri makhluk hidup itu apa saja ya. Jadi kita ulas dan perdalam lagi di kelas 8 ini, itu tentang bergerak. Tentunya bergerak ini adalah salah satu ciri ya dari makhluk hidup. Nah, ya, di sini ada kuda ya. Ya, 2 kuda sedang berlari. Ini ciri bahwasanya ini bergerak. Nah, kemudian kita melihat di sini tanaman ya. Ya, tanaman di daerah Gersang ya. Mungkin ini sejenis kaktus. Jadi ini juga walaupun terlihat diam, tapi ini bergerak. Jadi bergeraknya karena melakukan fotosintesis gitu ya. Jadi menyerap kadar karbon dioksida gitu ya. Jadi ini salah satu ciri dari makhluk hidup. Jadi seperti pohon ya, ini juga tetap makhluk hidup gitu ya. Karena dapat tumbuh dan berkembang gitu. Nah, pada umumnya gerak hewan terlihat nyata karena memiliki alat gerak ya dan dapat berpindah tempat, sedangkan tumbuhan tidak terlihat nyata. Nah, tadi sebagai yang sudah disampaikan, kita melihat bahwa pohon ini diam, tapi ini tetap bergerak gitu. Berbeda dengan hewan. Kalau hewan ini kan berpindah tempat gitu. Karena berpindah tempat dari tempat A, misalkan dari tempat A ke tempat B. Karena bergerak, jadi kita terlihat gitu. Kelihatan oleh kita bahwasanya ada pergerakan gitu dari titik awal ke titik akhir. Sedangkan tumbuhan kan diam pada tempatnya. Tapi ini tidak terlihat nyata oleh kita. Jadi ini bergerak tetap ya. Kemudian selanjutnya gerak pada tumbuhan. Nah, ya, baik. Gerak pada tumbuhan ini adalah gerakan yang terjadi pada tumbuhan. Pada umumnya merupakan proses yang berlangsung lama sehingga tidak langsung terlihat. Jadi tumbuhan sebagaimana Bapak sudah sampaikan tadi pada slide sebelumnya, tumbuhan juga bergerak. Cuma bergeraknya itu hanya geraknya itu memerlukan proses yang cukup lama gitu ya. Jadi tidak terlihat gitu. Tidak terlihat oleh kita bergeraknya seperti apa. Berbeda dengan hewan. Kalau hewan kan bisa terlihat ya. Ayam misalkan, burung terbang bisa terlihat. Tapi kalau tumbuhan berbeda. Jadi memerlukan proses yang cukup lama. Kecuali kalau kita ingin mengetahui, kita melakukan praktikum dengan menggunakan satu kamera misalkan ya, untuk merekamnya di video kemudian direkam, kemudian beberapa hari kemudian kita putar dengan dipercepat, maka di sana ada proses pertumbuhan. Jadi di sanalah ada pergerakan dari tanaman tersebut gitu ya. Jadi gitu, itu salah satu kita untuk membuktikan atau untuk mengetahui bahwasanya tumbuhan tersebut bergerak atau tidak gitu ya. Jadi menggunakan tadi video. Jadi videonya itu harus standby gitu ya. Dan itu pun harus memerlukan memori yang cukup besar. Jadi harus direkam misalkan 1 minggu gitu ya. Kita merekam pertumbuhan kecambah toge, misal kecambah kacang hijau gitu ya. Bisa itu direkam. Tuh nanti dipercepat bisa. Nah, kemudian gerak pada tumbuhan tidak menimbulkan perpindahan tempat dan hanya terjadi pada sebagian tubuh tumbuhan tersebut, misalnya akar, daun, atau bunga. Nah, jadi geraknya itu tidak mengalami perpindahan tempat seperti hewan. Jadi gerak pada tumbuhan ini geraknya itu tidak mengalami perubahan tempat.
Berbeda dengan kuda yang tadi ya. Jadi kuda itu bergeraknya itu mengalami perpindahan perubahan tempat. Kalau di tumbuhan tetap tempatnya di sana, cuma di tumbuhan itu yang mengalami pergerakan itu adalah akar, daun, dan bunga ya gitu. Tunas tumbuhan ya tunas tumbuhan ya tumbuh-tumbuhan ya, ke arah cahaya gitu ya. Tunas tumbuhan tumbuh ke arah cahaya gitu ya. Jadi seperti kecambah ya, kita ingin memperhatikan atau meneliti kacang hijau berkecambah ya. Jadi tunasnya itu pasti mengarahnya ke gravitasi, dan sedangkan tunasnya itu mengarah ke cahaya gitu ya. Jadi kalau misalkan kita punya kecambah toge nih, di SD kan udah pernah nih ya, kalian sudah pernah nih di SD melakukan pengamatan kecambah pada tanaman kacang hijau. Jadi ada yang ditempatkan gelap, ada di tempat redup, ya ada yang di tempat terang gitu kan. Mungkin perbedaannya jauh ya, berbeda-beda tumbuhnya. Nah kemudian disimpan di dalam dus gitu ya. Kemudian di dusnya itu dikasih lubang, dan nanti itu tumbuhan tersebut akan mengarah ke cahaya gitu ya. Jadi tunasnya itu tumbuh ya ke arah cahaya. Nah, gitu ya. Kemudian bunga pukul 4 mekar di sore hari. Nah, ini merupakan bagian dari gerak pada tumbuhan. Seperti tumbuhan bunga pukul 4 ini mekarnya itu di pada sore hari. Kalau ya sore hari baru mekar gitu ya, di sore hari. Kemudian daun putri malu menutup jika disentuh. Nah, ya gambar yang C ini kita lihat, ini bunga putri malu ya. Bunga putri malu ini kalau kita disentuh itu akan mengucup gitu ya, atau menutup, dan otomatis dia akan melindungi diri gitu ya. Seperti ini kan ada durinya kan. Ini salah satu gerak dari tumbuhan. Jadi diulangi, pertama adalah tunas. Kalau tunas itu ini ya, tunas tumbuhan itu tumbuh ke arah cahaya. Nah, seperti ini matahari misalkan, ini datang sinar matahari gitu ya, terus selalu mengarah ke matahari. Nah kemudian ini adalah bunga pukul 4 yang mekar di sore hari. Kemudian yang ini adalah bunga putri malu yang ketika disentuh maka akan menutup ya daunnya. Kemudian selanjutnya adalah gerak pada hewan. Nah tadi sudah kita ketahui bahwa gerak pada hewan, dan sekarang adalah gerak pada sebelumnya sudah kita ketahui ya tentang gerak pada tumbuhan. Nah, sekarang adalah gerak pada hewan. Nah, gerak pada hewan ini mudah terlihat karena memiliki alat gerak dan dapat berpindah tempat. Jadi kita dapat mengetahui ya jangkrik ini, atau misalkan ini hewan belalang ya, belalang gitu ya. Ini dapat bergerak, kita bisa melihatnya karena memiliki alat gerak dan dapat berpindah tempat. Pada dasarnya alat gerak hewan sama dengan alat gerak manusia, yaitu terdiri atas tulang dan otot. Di mana tulang ini adalah termasuk alat gerak pasif, dan yang otot ini adalah alat gerak aktif. Nah, kemudian yang perlu kalian ketahui yaitu ada 3. Nah, exoskeleton ya, ini 3 istilah ya. Exoskeleton, endoskeleton, dan exoskeleton dan endoskeleton. Nah, apa sih istilahnya? Nah, exoskeleton ini adalah rangka luar yang berfungsi melindungi tubuh dan sebagai tempat menempelnya otot. Contohnya cangkang pada moluska dan penutup
tubuh pada antropoda. Seperti apa? Jangkrik, siput, kerang, dan cumi-cumi. Nah, itu ya contohnya, contoh hewannya. Nah, kemudian untuk endoskeleton itu struktur tulang kelas atau tulang rawan di dalam tubuh organisme yang berfungsi sebagai pelindung dan penopang tubuh dan menempelnya otot. Nah, contohnya seperti hewan, kita perhatikan di sini ya, jerapah ini. Jadi ini contoh exoskeleton dan ini endoskeleton. Jadi di mana ini tulang kelas ya, atau tulang rawan di dalam tubuh organisme yang berfungsi sebagai pelindung dan penopang tubuh dan menempelnya otot. Jadi tulang itu otot-otot itu menempel pada tulang gitu ya. Nah, contohnya hewan vertebrata seperti jerapah, kambing dan buaya dan lain sebagainya. Itu contoh-contohnya. Ada hewan yang berjenis exoskeleton dan endoskeleton, yaitu di mana hewan ini memiliki jenis exoskeleton dan endoskeleton ini dimiliki oleh hewan seperti kura-kura dan penyu ya. Kura-kura ini ya, exoskeleton pada kura-kura dan penyu berupa cangkang yang menutup bagian punggung yang disebut dengan karapas dan pada bagian perut yang disebut plastron. Jadi ini plastron, yang ini adalah karapas gitu. Ini contohnya pada kura-kura ya, penyu gitu ya. Semua jenis kura-kura itu ya, itu termasuk dalam exoskeleton dan endoskeleton. Oke, sistem gerak pada manusia. Nah, sistem gerak manusia, tahukah kamu kita mempunyai sistem gerak yang dapat menggerakkan tubuh? Nah, gitu ya. Sistem gerak manusia terdiri atas tulang dan otot. Nah, tadi sudah disampaikannya bahwa tulang ini termasuk alat gerak pasif dan otot ini alat gerak aktif. Nah, apakah tulang dan otot itu? Nah, bagaimana cara tulang dan otot menggerakkan tubuh kita? Bagaimana jika ada tulang atau otot yang rusak? Terganggukah sistem geraknya? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini nanti akan kalian dapat ketahui setelah belajar bab mengenai sistem gerak pada manusia ini. Oke. Nah, ini adalah pertemuan nanti yang kita akan bahas, yaitu tentang tulang. Apa sih itu tulang ya? Jadi nanti kita membahas tentang tulang. Untuk pertemuan selanjutnya kita membahas tulang. Jadi apa yang disampaikan oleh Bapak slide-slide sebelumnya itu silakan kalian catat dan simak baik-baik. Kalau bila perlu dicatat di buku catatan kalian. Nanti pada saat kita berjumpa pada pertemuan luring atau di luar jaringan, jadi sudah ada kepastian bahwasanya kita sudah boleh bertatap muka lagi. Jadi kita nanti Bapak akan minta tugas-tugasnya kalian mencatat di rumahnya gitu ya. Jadi nanti Bapak minta mana catatannya kalian belajar atau tidak nanti pas waktu belajar luring gitu ya. Ya Pak, dalam jaringan itu. Ya, mungkin demikian yang Bapak ingin sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.